Surga, kami mengucap syukur pagi hari ini, pagi di mana kami boleh memuji memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Sebentar kami mau dengar-dengaran dengan Tuhan lewat firman-Mu. Mari Kau berbicara, berkata bagi kami supaya lewat kebenaran firman-Mu kami boleh diterangi, pikiran kami boleh diterangi, dan kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami berdoa segala beban palsu yang ditaruh iblis kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu dan urapi kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami berjanji tidak akan pernah mencuri kemuliaan-Mu. Kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ya. Mungkin ada yang sudah kenal saya. Saya kayaknya 3 kali ya. Kalau di sini saya suka dipanggil Pak Paul atau Paul Karo-Karo atau Pak Karo. Ya. Saya tinggal di Sudirman Plaza. BB6, BB7. Nah, kalau bulan Mei itu bagi saya itu ada kenangan yang manis dan juga tidak manis. Kenapa begitu? Tanggal 5 bulan 5 itu hari ulang tahun saya. Tapi nggak manisnya itu ya, tapi manis lah ya. Pas tanggal 6-nya istri saya itu dipanggil Tuhan. Jadi udah 2 tahun dipanggil Tuhan. 2 bulan sempat galau. Tapi saya dapatkan firman Tuhan dari Wahyu 14 ayat 13. Dikatakan begini, bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia berbahagia dan dia beristirahat dari segala jerih lelahnya. Dan itu yang membuat saya bersuka cita. Oh ya, berarti istri saya sudah senang di surga. Nah, gitu ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus melenyapkan ketakutan dan keraguan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dia yang paling. Tadi yang bersaksi berkata bahwa dia mengalami suka duka dalam. Tapi Yesus yang paling tahu. Ya, kalau kita melihat yang menyanyikan lagu ini, Melita dan Melisa. Melisa dulu, lalu Melita dipanggil Tuhan dalam usia belia. Tapi dia berkata bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik. Nah, hari ini, pagi ini, doa saya supaya setiap ibu-ibu boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan. Bisa ya? Dalam Lukas 24, 36, 40, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu.
Karena mereka berpikir pada waktu mereka lagi bercakap-cakap tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tiba-tiba Yesus datang. Kaget. Bayangkan Yesus datang, dia bilang damai sejahtera, kaget, takut. Gimana kalau seandainya ada ibu-ibu yang datang di bawah ini ngasih amplop gede gitu ya, kaget gak ya? Begitu ya, pas lagi butuh gitu ya. Tapi itulah kejadian dialami oleh murid-murid. Lagi bercakap-cakap. Sebenarnya bermula dari mana? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Kenapa kamu terkejut? Kenapa timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Kenapa? Pertanyaan itu juga diajukan kepada kita. Kadang-kadang kita takut menghadapi. Ada satu anak kan di sini di daerah TKI. Anaknya ini selalu ngomong sama mamanya itu kata sia-sia. Tapi saya lihat ibu-ibu di sini kelihatan kayak wajah pendeta. Amin. Coba lihat di sulanya, kelihatan kayak wajah pendeta. Nah, dan apa yang terjadi? Ibu ini selalu, karena anak ini mungkin nakal, dia ngomong begini, dasar anak monyet, dasar anak monyet. Terus dia pagi, bayangkan suatu ketika anak ini kesal karena selalu bilang anak monyet. Lalu udah kesal, kalau anaknya monyet, mamanya siapa? Gorila. Wah, jadi ribut pas saya begitu ya. Tapi si ibu ini ngomong sama siapa? Karo, anak saya begini, gimana ya Pak? Lalu saya ketemu dengan anak ini, ngobrol sama ibu. Dalam Yakobus 5 ayat 11 berkata, kalau saling mengaku dan saling mendoakan sembuh. Maksud apa gimana? Ibu kan selalu ngomong kata sia-sia sama anak-anak. Anak ibu ini ngomong, bilang sama dia, nak maafin mama, peluk dia. Oh gitu ya Pak? Kan firman Tuhan bilang saling mengaku dan saling mendoakan. Saling mengaku dan saling mendoakan. Ibu-ibu nih yang masih punya suami, kenapa susah kalau minta maaf? Coba bilang, mungkin nggak tahu kalau ibu-ibu ada yang bilang yang beb, yang sorry ya beb. Waktu anak ngomong begitu kan terjadi pemulihan, tapi kenapa sulit? Karena udah bertahun-tahun di sini, kesal. Tapi apa yang terjadi? Ibu ini melakukan kumpul, lalu saya bilang begini, kamu juga bilang sama maafin saya ma. Udah di situ kedua-duanya nangis. Nangisnya itu benar-benar nangis, bukan hanya air mata yang keluar. Eta lehono hejok. Ibu tahu bahasa Ibrani, leho itu ya. Itu nangis, dia bilang begini, ya maafin saya, ya saya juga akhirnya pulih. Dan pada waktu itu saya bilang, ayo, saya doain, dan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan dia dipulihkan sampai hari ini. Nah, belajar dari kejadian ini seperti kamu lihat kepadaku, kenapa kamu kaget, kenapa kamu terkejut, padahal pada waktu Yesus meninggal, sebelum dia meninggal dia berkata, nanti saya akan meninggal, saya harus mengikuti yang namanya sengsara, tapi hari ketiga saya bangkit. Udah pas hari ketiga nih, ibu-ibu nih, perempuan-perempuan datang ke kubur. Dia cerita. Nah, kita akan lihat ya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus adalah pengalaman yang sangat mengesankan dan sangat membahagiakan. Nih, saya tahun 76 saya jantung bengkak dan paru-paru basah. And then dokter say no, nggak ada harapan. Jantung bengkak, paru-paru basah.
76 di Jogja. Tapi saya ngomong begini, Tuhan, kalau saya sembuh, saya menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Kalau saya sembuh nih. Karena jadi pendeta itu ada enaknya, ada nggak enak. Nggak enaknya apa? Ibu-ibu pasti tahu ya. Kalau kita terlalu gemuk, wah pendeta kita ini kurang puasa, begitu kan ya. Tapi kalau kita terlalu kurus, pendeta kita ini kurang gizi, kurang gizi gitu ya, kurang berkat dan sebagainya gitu ya. Nah itu ada enak. Tapi enaknya gimana? Enaknya itu Pak Pendeta, tanggal segini sampai ke sini, Bapak kemana? Emangnya kemana, Bu? Kita mau ke Israel, Bu. Wah, itu enaknya, Bu. Nah hari ini waktu saya ketemu Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau saya sembuh, saya menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu. Dan apa yang terjadi? Tahun 79 akhir saya jantung bengkak, paru-paru basah. Sembuh. Dari tahun 80 sampai sekarang belum pernah sakit. Ini pengalaman yang indah. Anda bayangkan berat badan saya pada waktu itu cuma 42. Nah sekarang ini Anda udah lihat saya ganteng nggak? Sarangnya. Nah jadi mari kita belajar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jangan hanya kita tahu firman tapi nggak pernah ngalami sesuatu dengan Tuhan. Kapankah Anda boleh berkata Tuhan kau baik lalu Anda merasakan salah? Tapi kalau Anda pernah lagi mengalami itu berarti hubungannya harus dipulihkan kembali. Kadang-kadang dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 sering berkata, karena dosa itu Tuhan menyembunyikan diri, karena dosa itu hubungan terputus dengan Tuhan, karena dosa itu Tuhan tidak dengar. Kadang-kadang kita ya sesama teman nih, sesama ibu-ibu suka simpan di sini, kesal, jengkel, kecewa sama suami yang tidak berani lihat saya. Nah itu orangnya. Nah kadang-kadang kita dengan suami kan begitu. Tapi coba mulai belajar, Pak maafin. Kalau saya, anak saya dua-duanya laki-laki dan cakep sama seperti bapak. Nah, kalau anak saya itu, kalau itu yang bungsu itu selalu dia bilang sama istrinya, Yung. Saya bilang, Yung itu apa? Korea, Pi. Yung Nam. Begitu. Oh Yung Nam begitu ya. Kadang-kadang dia beb. Tapi mari belajar hari ini bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan waktu kita, hati kita dipulihkan oleh Tuhan. Kadang-kadang dalam pergumulan belum dijawab, kadang-kadang kita suka marah sama Tuhan. Tuhan katanya Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak dengar doa saya? Akhirnya kadang-kadang kita malas berdoa, tapi di sini enggak. Di sini semuanya kelihatan kayak wajah pendeta. Jadi mari belajar bagaimana supaya kita itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau ada kesenjangan, tunggu sampai matahari terbenam langsung ngomong. Nih, kalau bapak-bapak ini saya jelasin ya, bapak-bapak itu butuh dihormati karena dia iman. Jangan pernah ngejelekin suami di depan umum nih, saya saksi loh. Ada seorang ibu nih, wah lagi pesta nih, dia teman-temannya ada bestinya ya, bawa. Nah udah begitu dia cerita sama teman-teman, bro, kamu tahu nggak? Suami saya nih, kalau ngorok nih, kedengaran sampai ke RT 2, 3. Dia bilang begitu. Ada ngebasnya bro. Nah itu suaminya diem tapi malu. Lalu dia bilang begitu, oh ternyata kamu gitu ya. Mulai hari ini, mulai detik ini, tidak akan pernah lagi kamu bawa saya ke besti-besti kamu, dan tidak akan mau lagi ikut ke pesta bareng kamu. Kamu permalukan saya di depan umum. Tuh, kalau udah begitu siapa yang capek?
sini? Pendeta. Ya itu nggak benar ya Bu ya. Yang kedua pendeta, akhirnya datang kunjungan pemulihan lagi, bawa tisu, ya betul. Iya pendeta, lantikan dia. Jadi mari belajar kalau kita ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bereskan hati kita, pikiran kita. Kalau ada kesel, jengkel, Tuhan ampuni saya. Saya pernah KKR di satu tempat di Jakarta nih. Udah di Jakarta itu lagi berdoa, itu banyak orang yang hadir pada waktu didoain. Dia bilang begitu, saya bilang begitu. Ibu, ampuni orang. Lagi tutup mata dia, saya tumpang tangan begini. Dia begini kan, nggak mau. Udah. Sembari tutup mata dia bilang, enak aja Pak Pendeta. Lebih baik saya nggak usah satu matahari dengan dia. Oh, haleluya. Dalam hati saya, tapi saya nggak jawab juga. Oh ya Tuhan, kau jawab. Lalu saya bilang begini, saya mewakili orang itu, maafin saya. Udah begitu dia nangis sejadi-jadinya. Ampuni, ampuni. Udah selesai nih, saya tanya dia, kenapa ibu tadi bilang itu nggak mau satu matahari? Satu matahari, ibu bilang kalau di Jakarta satu, kalau di Bandung ya kan matahari cuma satu ibu. Udah saya kesel, udah bertahun-tahun Pak, saya kesal sama ibu. Tapi pada waktu Bapak bilang ampuni, waktu saya mengampuni Pak, lega. Tuh, ayo tepuk pundak sebelahnya, ayo ampuni. Ayo. Lanjutin lagi. Jangan ada di stadion lagi. Nah, banyak orang hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan karena masih ada ganjelan di hati. Nah, hari ini saya ingin berdoa pada doa saya Tuhan supaya semua ibu-ibu yang hadir boleh mengalami perjumpaan. Itu doa saya. Dari bacaan di atas kita akan belajar bagaimana murid-murid Tuhan Yesus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita simak. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Sementara mereka bercakap-cakap, apa yang mereka perbincangkan ialah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka nih murid-murid ngomong, kan ibu-ibu tuh datang ke kubur. Mereka cerita, wah, Yesus sudah gak ada di kubur loh. Wah, ibu-ibu kan, kalau ibu-ibu kalau ngomong itu heboh kan. Kamu tak nggak ada di situ, dia nggak ada gitu. Nah, lalu lanjut. Bermula dari perempuan-perempuan yang pergi ke kubur melihat bahwa Yesus sudah tidak ada, sudah bangkit. Mereka cerita kepada murid-murid dan rasul-rasul. Mereka cerita. Waktu dia cerita nih, mereka ini murid-murid kan, oh mas saya apa begini? Mereka lagi ngomong-ngomong begitu, Yesus datang. Damai sejahtera bagi kamu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Dia cerita. Mendengar hal itu, Petrus cepat-cepat ke kubur dan melihat yang ada cuma kain. Ini Petrus kan reaksi cepat gitu. Udah lihat ke kubur, nggak ada, cuma kain kapan. Nah ini murid-murid yang sebelah sini belum tahu nih. Itu dia lagi ngobrol-ngobrol, masa bener sih enggak ya? Kata ibu-ibu itu, lalu Petrus dengan cepat lari melihat cuma kain kapan. Nih saya mau saksi sedikit. Saya dulu nih suka pergi di dalam dan di luar negeri. Saya pernah ditumpangkan gini, kamu akan pergi dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, bahkan ke luar negeri. Waduh, ke luar negeri.
Asal nggak percaya gitu. Inggrisnya juga pas-pasan, Bu. 3 kali ada yang doain saya, kamu akan pergi dari kota-kota, dari pulau ke pulau, bahkan ke luar negeri. Waduh, wah ini harus diresponin nih. Nah, satu ketika saya berangkat ke luar negeri. Nah, ke Australia nih ceritanya. Udah ke Australia, itu ada yang masukin jambal roti di handbag saya nih. Nah, udah begitu nih, saya bawa handbag itu petugasnya sampai di airport Sydney, dia ngomong begini, "Hi man, open your bag please, buka tas kamu." Udah dibuka, ternyata tas saya itu isinya jambal roti. Ikan asin, aduh cinta ya, atau bisa dibawa ikan asin ke dia, nah hanya diasupkan ke dia gitu. Udah gitu. Teman saya dia bungkus kayak kado, masukin situ. Lalu dia bilang, "Come here, open your bag please." Nah, lalu dia bilang, "Do you know, please repeat number 6 and number 7." Kamu baca nih, nomor 6 sama nomor 7 di imigrasi card itu. Kamu baca nih, ada fish. Waduh, cinta ikan asin ini jambal roti. Dan apa yang terjadi? Saya denda kamu $300. Langsung, oh Yesus. Dan apa yang terjadi? Lalu dia interogasi saya. "Adio pastor, kamu seorang pendeta?" "Yes." Buru-buru aja dulu. Saya bisa lama-lama bahasa Inggrisnya bisa keselewok. "Yes." Nah, oh udah begitu. "Where do you live?" "Di mana kamu tinggal di sini?" Saya bilang, "I'm in the Body of Christ Mission Center." "Oh, and you pastor? And you preaching ini? Kamu berkhotbah di sini?" "Oh yes." "How long you say English?" "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Saya bilang 6 days. "Oh." Lalu udah begitu dia ambil jambal roti. Karena kan you first time to Australia, kamu pertama sekali ke Australia. Iya. Udah itu dia ambil jambal roti, dia buang ke tong sampah. Lalu dia bilang begini, "Kalau sekali lagi kamu bawa ini jambal roti ini ya, dimakan ikan asin ini, saya denda kamu $600. Wah, dia buang. "Thank you Logis." Karena kamu berkhotbah, kalau nggak makudan. Jadi di situ saya mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Saat-saat tadi Ibu itu bilang, saat-saat titik terendah di negara orang. Coba Bu, kalau $300 gimana? Didenda Ibu gimana? Di negara orang. Oh, nyamuknya. Waduh, saya bilang saat titik terendah nih. Takut nih. Murid-murid takut nih. Tapi saya bilang, Tuhan menolong. Saya paling senang kalau ngusir setan itu bahasa Sunda. Begini nih, saya di pelayanan udah begitu kan, saya ada di China, udah itu saya ke Kamboja. Nah di situ nih, lagi saya berkhotbah di belakang ibu-ibu nih, teman saya nih dari Myanmar bilang, "Saya nggak datang, pokoknya kamu khotbah bahasa Inggris aja." Si bapak nih harusnya dia penterjemah gitu kan. Nah udah selesai, saya nyanyi, "I love you, I love you, I love you Jesus." Lagi nyanyi, ibu-ibu gelepar-gelepar di belakang. Nah itu penerjemah saya, Pastor Sokunang, "Come quickly." Nah kita lari ke belakang dengan, nah begini, "In the name of Jesus Christ." Wah itu mantap awal-awal. "In the name of Jesus Christ." Bukan di situ, "In the name of Jesus Christ, devil, indeed yang mana?" Begini, penerjemahnya bingung, what the meaning indeed. Ternyata setan di Kamboja tahu bahasa Sunda. Jadi hari ini mari kita mulai mengalami Tuhan dalam hidup kita. Lagi masak nih, saya kasih tahu ibu ini. Musik dulu.
Enak aja sih. Lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Sementara ini ibu-ibu masak. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Pasti lebih enak daripada Anda marah-marah. Nah, ayo sertakan diri dalam kehidupan hari-hari. Lagi masak, anak-anak nih kalau dia lagi nakal gitu, jangan bilang ngomong kata sia-sia. Oh, anak mama pintar, anak baik. Nah gitu ngomongnya, jangan kayak ibu-ibu yang di TK itu, dasar anak ya itu yang ya kita lanjutin ya. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja lalu pergi. Dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Petrus juga bingung. Padahal Tuhan sudah bilang nanti saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang terjadi? Petrus ngomong gitu. Ibu-ibu perempuan tadi ngomong, kok nggak ada Yesus? Petrus juga begitu. Tapi murid-murid yang lain menjadi bingung, masih bertanya-tanya dalam keadaan seperti itu. Yesus muncul dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kadang-kadang nih, kalau kita lagi bingung nih, dibilang damai, kata Pak Pendeta juga kadang-kadang nggak damai, betul. Lagi bingung, anak-anak, uang sekolahnya gimana gitu ya, jadi bingung. Kok pada diam semua ya? Saya jadi grogi. Aduh sih Bapak kata aja. Kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang takut gimana. Nah, ada ibu-ibu dulu di sini. Pertama saya ingat di sini bilang, Pak Pendeta, suami saya nih, kalau dilihat itu HP-nya, WA-nya nggak boleh Pak. Ke kamar mandi juga dibawa. Berarti ada sesuatu tuh. Nah harusnya makanya kalau ibu-ibu, kalau suaminya pulang dengar dan perhatikan. Kadang-kadang ibu-ibu sibuk dengan besti-bestinya WA. Kalau datang suami, nih saya ajari ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kalau suami datang, Pak, selamat sore Pak, nasihatin atau selamat malam. Ada ibu nih, si suaminya datang. Suaminya datang, ini si ibu nih, suaminya mau begini, Mah, bikin telur ceplok dong, bikin Indomie, bikin aja sendiri. Waduh, sekali oke, lama-lama kan kesel. Akhirnya apa yang terjadi? Oh begitu ya, udah begitu dia pulang, nggak ngomong-ngomong. Udah seminggu dia pergi ke tempat lain. Karena apa? Kesal. Yo ibu-ibu nih, kalau suami datang. Nah kalau suami datang itu biasakan bersih, jangan pakai daster yang seminggu nggak dicuci. Ya kan kadang-kadang begitu, halo Pak, semangat lagi gitu, ayo semangat iya teh. Coba mulai datang Pak, siapin teh atau apa gitu. Jangan cuek sama datang dia begitu. Kita kan kadang-kadang ibu-ibu bapak imam nggak sekolah, nggak boleh begitu. Datang dia, nih suami itu perlu dipuji. Pak, makasih ya Pak, selama ini kita sudah berjalan pernikahan kita sekian puluh tahun, terima kasih ya Pak. Papa ini pengertian buat saya, terima kasih. Nah, kenapa sih kalau beli sesamanya tuh? Nah, kadang-kadang kita mari belajar gitu ya, jangan sampai kita cuek sama suami gitu ya. Kadang-kadang kita nih, kadang-kadang suami cuek sama kita karena apa?
Karena kita itu sibuk dengan gadget kita. Ya, jadi ayo alami ya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Reaksi para murid terkejut, takut dan menyangka bahwa mereka melihat angin. Yesus berkata, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Sekarang Yesus ngomong, apa sebabnya kita ragu-ragu? Padahal Tuhan bilang, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kadang-kadang ragu-ragu. Apa benar ya Tuhan? Kan gitu nih. Nggak tahu kalau ibu-ibu di sini ada yang anaknya 3, 2 gitu. Tapi ada dulu yang ibu-ibu tuh dia itu anaknya 5. Kalau 5 zaman sekarang ini kan haleluya 12 kali. Kalau dulu kan 8 juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi sekarang ini yang satu lari sana, yang satu lari jarak-jarak setahun. Gimana ya ini lari, wah udah kesel nih. Nah, apa yang terjadi nih? Mamanya ngomong, gara-gara apa nih? Kenapa mesti saya? Bukan bersyukur 3 anak sudah ada, gara-gara apa ini? Ribut gara-gara anak. Nah, mari mulai. Kadang-kadang kita bener nggak nih Tuhan? Kadang-kadang Tuhan bisa nggak ini 3, tadi ibu 3 anak ya? Tuhan gimana nih? Anak saya nanti kuliahnya umur berapa tahun? Berarti udah kuliah semua ya? Yang satu udah kerja, yang kedua kuliah, yang masih SMA. Oh, SMA ya? Apalagi sekarang itu ya? Kadang-kadang Tuhan gimana nih mau sekolah anak saya? Ada berkahnya sendiri-sendiri Bu. Nah ini saya dengar amin ini saya lebih semangat. Kenapa di sini nggak ada amin? Ada berkahnya sendiri-sendiri. Nih kalau berkat itu, nah, tadi kan ada berkat itu. Berkat itu satu berkat keselamatan, berkat kesehatan, lalu berkat materi, lalu berkat sukacita itu dia berkat kata si ibu tadi teh. Jadi bukan hanya materi, sukacita itu juga berkat. Katakan amin. Amin. Coba Anda lihat di sini ada toko berkat, meser seperempat berkat. Ini udah jam 9 nih, gimana nih masih lanjut ya? Nggak apa-apa. Sampai sore aja. Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya. Murid-muridnya belum percaya juga karena kegirangan dan heran. Jadi udah nunjukin ini tangan aku nih, kakiku udah ini, luka paku nih, bekas paku ini. Saking girangnya, murid-muridnya masih heran. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada ditulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti. Nah, ketika Yesus cerita itu baru pikiran mereka terbuka. Nah, inilah awal perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pikiran terbuka. Waktu pikiran mereka terbuka, oh benar ya apa yang Yesus ngomong dulu, bahwa dia nanti bangkit pada hari yang ketiga. Ini kita berbicara tentang kebangkitan. Dan Yesus menceritakan kepada murid-murid, kepada Petrus. Bukankah hari-hari ini sering sekali pikiran kita ini kalut? Tapi biar firman Tuhan menerangi hati kita. Iya dong. Kalau hati kita diterangi oleh firman Tuhan, itu yang membuat kita jadi mengerti, jadi lega, nggak perlu takut, nggak pernah khawatir. Nih, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Rumus firman Tuhan, segala kekhawatiran. Kalau ibu-ibu nih khawatirnya 5-nya serahin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, all semua kekhawatiran.
Lalu yang berikut di sini kita lihat. Dan lagi di dalamnya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi. Perjumpaan dengan Yesus membuka pikiran mereka, dan sebagai akibatnya ketakutan dan keraguan-raguan menjadi sirna, hilang lenyap. Karena apa? Pikiran mereka terbuka karena firman Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan Anda? Apa yang menjadi keraguan-raguan? Hari ini saya mau berdoa. Boleh kita bangkit berdiri? Yes. Boleh tangan kiri saudara taruh di dada, dan tangan kanan saudara angkat ke atas. Hari ini kita mengerti bahwa firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Yesus bangkit, dan Dia menunjukkan dirinya kepada murid-Mu, kepada rasul-rasul. Dan hari ini apa yang menjadi keraguan-raguan Anda? Apa yang menjadi ketakutan Anda? Hari ini datang sama Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Biarkan musik pelan-pelan, saya mau berdoa bagi saudara. Pagi hari ini, apa yang menjadi ketakutan? Apa yang menjadi keraguan-raguan? Apa yang menjadi kekhawatiran? Apa yang menjadi kecemasan? Cerita sama dia. Mungkin pekerjaan, mungkin keuangan, mungkin masa depan dari anak-anak. Apa hamba-Mu berdoa? Kau melihat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Yes. Engkau menyata. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu masalah. Alami Tuhan hari ini. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan bahwa Dia menggenapi janjinya anak. Hamba-Mu berdoa, Engkau yang melawan, Engkau menjamah di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat ibu-ibu di sini. Tuhan, Engkau yang menjamah dalam nama Yesus. Yes. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang malah Tuhan katakan sabar, sabar.
sekali lagi sahabat. Apa hambamu berdoa, jamah setiap anak-anak dalam nama. Tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan buntu. Pasamu mengalir. Tuhan melihat setiap tetesan air mata. Dia peduli engkau. Yes, yes, yes. Dia Tuhan yang menepati janjinya. Dia Tuhan yang menepati janjinya. Kalau hari ini kau hati, Tuhan bilang, ini aku, kata Dia mau mengangkat segala keraguan-raguan. Tuhan, kau yang pulihkan, kau yang menjamah dia di dalam nama. Bapak hambamu berdoa semua ibu-ibu yang hadir hari ini, engkau yang pulihkan dalam nama. Angkat semua kekhawatiran, angkat semua keraguan-raguan, angkat semuanya kecemasan di dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini, biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Yes. Tuhan ingatkan, jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke masa-masa. Orang bisa melukai. Yes, saya mewakili orang yang pernah mengecewakan. Yes, yes, yes. Tuhan, hambamu berdoa setiap pribadi hari ini, tidak ada yang terkecuali. Semuanya dirawat oleh Tuhan, semuanya dijamah oleh Tuhan. Yes, ya. Dia Tuhan mengerti. Dia Tuhan yang mengerti. Manusia terbatas, keluarga terbatas, tapi Yesus tidak terbatas untuk mengerti, untuk memahami. Aku alirkan kasih Bapa, mengalir kasih Tuhan, mengalir di dalam nama Yesus. Yes, yes. Terima kasih. Yang jaga, yang larat di dalam nama. Kemuliaan-Mu nyata dalam hidup. Yes. Terima kasih. Ya. Alirkan kasih-Mu, alirkan kuasa-Mu mengalir di dalam nama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Dia peliharakan dirimu, peliharakan keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Engkau baik. Hamba-Mu berdoa buat persekutuan ini. Berkati dalam nama setiap kami hari ini boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini umat-Mu boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus Tuhan, buat BPK penabur, guru dan karyawan diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk GKI Cimahi Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Berdoa untuk persekutuan doa di Selasa 7 Mei Tuhan Engkau yang memberkati. Bahkan berdoa untuk orang tua dari Ibu Nita yang sedang sakit, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, berkati. Kami berdoa ya Tuhan, masa kepemimpinan Pak Jokowi yang belum berakhir Tuhan, Engkau yang tolong. Bahkan kami berdoa Tuhan, Presiden Wakil Presiden yang terpilih Tuhan Engkau yang berkati. Kami juga berdoa untuk Boy yang sedang sakit Tuhan, Engkau yang sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya hari ini kami boleh mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Segala puji hormat bagi-Mu Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan Tuhan.